Halo semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transitive closure ya. Jadi pada pembahasan video sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa transitive closure itu maksudnya adalah bahwa eh, transitive closure itu merupakan suatu relasi yang menyebabkan relasi tertentu itu bisa terpenuhi sifat transitifnya. Jadi misalnya diketahui suatu eh, relasi R ini dia tidak bersifat transitif. Kenapa tidak bersifat transitif? Karena misalnya di sini kalau ada 1,3 dan ada 3,2, maka seharusnya dia juga ada 1,2. Ini harusnya semua terpenuhi di sini. Atau cara lain adalah yang penting semuanya nilainya true ya. Yang penting jangan sampai kalau implikasi itu jangan sampai yang di sini true, yang di sini false ya. Karena itu menyebabkan false. Nah, dengan situasi ini karena 1,2 tidak ada di situ berarti eh, tidak transitif ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan transitive closure itu adalah apa saja elemen yang perlu ditambahkan di sini sehingga relasi yang ada ditambahkan dengan tambahan elemen yang ada itu pada akhirnya memungkinkan bahwa dia bersifat transitif, maka disebut sebagai transitive closure. Nah, jadi ini penjelasan awalnya bahwa R akan bersifat transitif jika A, B dan B, C tidak anggota R, maka A, C anggota R. Ini penjelasan apa namanya? Definisinya ya. For all A, B, C anggota A, jika A, B anggota R, dan jika B, C anggota R, maka A, C anggota R. Ya gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu pertanyaan ya. Ada suatu pertanyaan di sini. Ya. Pertanyaannya adalah tadi yang saya bilang kalau ini 1,3 dan 3,2 kan tambahnya 1,2. Lalu juga misalnya 2,1 dan 1,3. 2,1 dan 1,3 ini hasilnya adalah 2,3. Kemudian juga 2,1 dan 1,4 hasilnya adalah 2,4. Kemudian juga misalnya 3,2 dan 2,1 hasilnya 3,1. Pertanyaannya adalah, jika kita menambahkan semua itu apakah berarti dia sudah bersifat transitif? Apakah tambahan 4 itu dan relasi yang ada semua itu adalah transitif closure-nya? Ya. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ada sedikit kesulitan dalam relasi dalam sifat transitif ini adalah jika kita sudah menambahkan tambahan elemen tambahan, maka bisa saja nanti dia akan menghasilkan elemen-elemen yang lain. Ya, contohnya adalah ketika kita punya misalnya kita punya relasi tambahan 3,1 ya. Ini relasi tambahan. Kita harus terus melanjutkan untuk merelasikan dengan elemen lain ya, 1,4 ya. Tetapi ini tidak ada, 3,4 kan tidak ada. Jadi intinya adalah hasil elemen yang baru ini nanti akan digabungkan dengan elemen
yang antar elemen yang baru ini, atau bisa juga elemen yang baru direlasikan dengan elemen yang lama. Pertanyaannya apakah sifatnya masih transitif atau tidak ya. Ternyata ini ketahuan bahwa 3,1 yang elemen baru yang dihasilkan jika direlasikan dengan yang lama itu tidak ada 3,4 sehingga tidak bersifat transitif. Sehingga dengan menambahkan elemen baru kita memiliki efek samping karena ada persyaratan tambahan supaya suatu relasi bersifat transitif. Ketika ada tambahan elemen baru, maka ada persyaratan baru untuk menjadi transitif. Dalam hal ini 3,1 dan 1,4 itu haruslah menghasilkan 3,4, tetapi ternyata tidak ada. Ya, mungkin saja kita juga akan menemukan beberapa hal yang lain ya. Contohnya yang saya temukan ya. Kalau kita punya 2,3 ini dan di sini ada 3,2, hasilnya harusnya ada tambahan 2,2 ya. Dan seterusnya. Dan itu akan terus berlanjut ya. Itu akan terus terjadi, maksudnya akan terus bertambah requirement-nya itu. Jadi kita sekarang mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan suatu relasi apakah bersifat transitif atau tidak, itu dengan menggunakan suatu prosedur ya. Ini adalah suatu prosedur yang menggunakan suatu pseudocode ya. Pseudocode ini mirip dengan bahasa pemrograman Pascal di masa lalu. Ya, tapi ini anggapnya ini pseudocode ya, suatu kode program yang umum bahasanya ya. Nah, jadi nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah elemen masukannya. Elemen masukan di dalam satu prosedur ya. Nah, prosedur itu apa sih? Prosedur itu seperti kalau di dalam bahasa pemrograman Java itu adalah void ya. Di mana dia nantinya tidak ada return value ya, bukan merupakan suatu fungsi. Kembaliannya itu adalah suatu kembalian bukan suatu return value berupa angka ya, bukan suatu return value berupa angka. Jadi kira-kira kalau di dalam Java seperti itu, tapi juga kalau di Java kan kalau kembaliannya return value-nya int ya dipanggil int, misalnya int void transitive closure ya, atau int trans closure ya. Kedua-duanya ini di kasus namanya juga pseudocode ya, itu tidak terlalu masalah ya, tidak. Yang penting nantinya kita akan menghasilkan suatu suatu matriks yang baru ya, matriks yang baru. Yaitu matriksnya yang baru ini adalah matriks A. Jadi kalau mau lengkapnya di sini sebenarnya di sini harus ada return ya. Harus ada ya, bukan return sih, ini harusnya ada suatu pemberitahuan tambahan ya. Write A gitu ya misalnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya nanti prosedur ini nanti akan memberikan nilai A yang baru. Selain itu juga di sini ada tanda titik 2 sama dengan. Titik 2 sama dengan itu proses assignment kalau di Java itu sama dengan biasa. Kemudian di sini for, artinya kalau for I sama dengan 2 to N itu artinya ya I
sama dengan 2 I plus plus ya, I kurang sama dengan N. Jadi artinya adalah proses ini akan berlangsung mulai dari I sama dengan 2, lalu nanti I-nya bertambah terus sampai dengan I-nya sama dengan 4, maka dia akan berhenti gitu ya. Dia akan berhenti. Nanti kita akan mempraktekkan apa yang dilakukan pada proses ini gitu. Apa yang dilakukan pada prosedur ini ya. Nah, saya akan melanjutkan dengan contoh perhitungan ya. Misalnya contoh soal lah misalnya ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi saya misalnya kita ada suatu soal seperti ini. Tentukan transitive closure dari R ya. Transitive closure dari R ini pada himpunan 1 2 3 4 ya. Pertama-tama kita akan merepresentasikan R itu ke dalam suatu apa namanya? Suatu matriks MR ya. Matriks MR itu di sini matriksnya itu adalah ukurannya adalah 4 kali 4 ya. Bentar saya inikan dulu. Saya taruh di paling pinggir ya. Ukurannya 4 kali 4 ya. Jadi ini misalnya anggotanya misalnya kita tulis dulu satu semua atau nol semua ya. 4 kali 4 ya. Tapi kita harus lihat di sini eh, cara mengubah ke dalam MR itu adalah kalau ini 1,3 maka nilai satunya itu cuman baris pertama kolom ketiga. Ini baris pertama kolom keempat ini. Baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom kedua. Sisanya itu nilainya nol jadinya. Sisanya itu dinolkan. Jadi paling aman itu pertama angkanya nol dulu mungkin ya. Sisanya ini nol semua. Sehingga matriksnya seperti ini ya. 0011 100 0 0 100 0 semua. Nah, ini yang pertama MR-nya yang pertama. Nah, berikutnya saya akan menuju ke halaman berikutnya ya. Maka MR-nya ini harusnya saya bawa ya supaya nanti dia tidak hilang ya. Ini adalah MR-nya. Tapi ini cara lain ya. Ini saya hapus karena saya tidak pakai cara ini takutnya nanti membingungkan. Ini saya hapus. Nah, sehingga kita pakai caranya ini. Cuman ini apa? Angkanya agak apa namanya? Agak nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin bisa saya perbaiki dulu ya. Saya coba menggunakan apa?
Saya coba menggunakan equation, ya. Ini kan tadi angkanya seperti ini kan. Saya coba membuat itu seperti itu ya. MR. Atau mungkin supaya lebih cepat, saya tuliskan dalam bentuk tulisan tangan saja. Jadi MR-nya adalah 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ini semua. 0011 1000 0100 0 semua di sini. Nah, untuk mempermudah pemahaman di sini ya, ini saya akan menuliskan prosedur ini dalam bentuk yang kecil ya. Jadi saya coba tuliskan ini. Saya coba tuliskan ini di sini. Nah, ini kan tulisannya lebih kecil ini. Nah, ini digunakan untuk kita panduan kita melakukan perhitungan, saya taruh di sini. Nah, nanti rumusnya seperti itu. Kita ikutin itu. MR ya ini. MR sudah tadi. MR itu adalah tadi paling enak pertama dinolin semua ya. Mungkin saya ulang di sini ya. Pertamanya angkanya mendingan nol semua di sini. Ya. Angkanya ini pertama kali angkanya nol semua. Karena 4 kali 4 ya nol semua. Lalu kemudian baris pertama kolom ketiga itu kita ganti angka 1 di sini. Baris pertama kolom keempat ini juga diganti angka 1. Baris kedua kolom pertama itu juga diganti angka 1. Baris ketiga kolom kedua ini juga diganti angka 1. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita punya ini yang tadi yang di situ 0011 dan seterusnya saya tuliskan ulang di papan tulis berikutnya di sini. Sekarang kita ikutin rumus ini ya. A sama dengan MR. A sama dengan MR. Berarti apa? A sama dengan 0. Ini saya hapus dulu ya. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 semua. Ya. Lalu kita tuliskan di sini B sama dengan A. B sama dengan A sama dengan apa? 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah B sama dengan A. Nah, sekarang for I sama dengan 2. Lalu for I sama dengan 2 sampai N. Berarti pertama kalinya I sama dengan 2 ya. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, ini langkah kelima. Sekarang langkah keenam ya. A sama dengan A kali ML. Ini artinya perkaliannya seperti ini. Titik sama buletan ini namanya Boolean product. Atau perkalian matriks Boolean ya. Nah, prosesnya bagaimana? A sama dengan A. A-nya ini adalah 00, 11, 1000, 0100, 0000. A kali MR. MR yang ini ya. 00, 11, 1000, 0100,
Ini sama dengan bagaimana? Nah, ini kan 0 sama 0, 0 kali 0. Jadi ini prosesnya sebenarnya begini. Prosesnya ya, saya tuliskan salah satu contoh ya. 0 dan 0, di N kan ini, bukan dikali ya. Biasanya kan kali, 0, 0 dan 0, ini 0 dan 1. Sorry, ini saya nggak cukup ini ya. 0 dan 1. Kemudian ini di-OR-kan. Dan 1, 1 dan 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, saya ulang 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Hasilnya apa? Hasilnya ini 0, OR 0, OR 0, OR 0. Jadi hasilnya, karena 0 sama 0, ini kalau N dicari minimumnya. 0 sama 0, 0. Minimumnya 0, minimumnya 0, minimumnya 0. Lalu OR ini dicari maksimalnya semua. Dari ini semua, maksimalnya adalah 0. Jadi, maka dengan demikian, pada kolom pertama, pada posisi baris pertama, kolom pertama itu isinya adalah 0. Ya. Demikian juga caranya Anda lakukan hal itu seterusnya, hal yang sama. Mungkin saya tidak akan membahas perhitungannya satu persatu. Maksudnya perhitungan satu persatu ya caranya sama dari 00, 00, 11, 10. Nah, ini saya bisa menuliskan di sini. Ini juga 01, 0 ya. 00, 0. Ini 10, 10, ini 0. Ya. Kemudian ini juga 0 lagi. Lalu kalau yang di sini 0 juga. Yang di sini 0 juga. Yang di sini 1. Yang di sini 1. Yang di sini, di sini 1. Ini 0, 0, 1, 0, 0 juga, 0, 1, 0, 0, 0. Kemudian yang ini 0. Kemudian yang bawah, ini karena ini 0 semua, mau dikali berapa, tetap 0 semua. Dengan demikian ini adalah hasil A yang pertama ya. Hasilnya adalah, ini angkanya saya buat yang sedikit lebih bagus ya. Nah, maka kita akan memindahkan ini ke baris berikutnya, pada perhitungan di baris berikutnya. Pada baris berikutnya, saya menggunakan masih sama ini ya. Tapi ini saya akan menggunakan angka ini ya. Ini A-nya nih. Ini langkah ke-6 ya, maka ini pelan-pelan saya harus pindahkan. Ini halaman berikutnya, maka saya hapus. Nah, sekarang, nah ini tadi terakhir kan A-nya ini ya. Langkah ke-7, ini langkah ke-6. Langkah ke-6-nya A-nya seperti ini. Kita masih pakai ini. Sekarang B. Langkah ke-7 ini ya. B sama dengan B or A. B-nya yang mana? B-nya yang sebelumnya tadi disebut ya. B-nya kan ini kan.
Ya, jadi B-nya yang ini pokoknya saya bisa melihat di yang kecil ini di slide kecil ini untuk menuliskan ke papan tulis berikutnya nih. Ini B sama dengan B-nya adalah 00 11 1000 0100 0 semuanya. Kita bisa lihat lagi ya 0011 0011 terus kedua 1000 kemudian 0100 dan 0 semuanya. Nah, oke, ini sudah. Ya kan? Sekarang OR ya, diorkan dengan A. Diorkan dengan A kan yang di sini yang baru tadi ya. Nah, diorkan dengan A, sebentar. Ini sepertinya terlalu besar OR. Nah, berarti saya harus menghapus dulu ini ya. Nah, ini diorkan dengan 0100 00 11 1000 0 semua. Ya. Ini saya hapus. Sudah ditambah di situ soal. Nah, B ini, sehingga dengan demikian B ini yang baru ini, B sama dengan, nah, kalau OR ini kayak penjumlahan biasa, 0 dan 0 ini, diorkan ini sama ini sama ini. Tidak dengan mode perkalian ya. Biasa ini dengan ini diorkan jadi 0. Ini dengan ini diorkan 1. Ini dengan ini 1. 1 OR 0, 1 dicari maksimumnya ini semua. Sehingga ini jadi 10 11 01 salah ya 1011 sorry 0111 10 11 1100 seperti ini ya, ini langkah ketujuh karena ini kan dia kan for loop ya, dia ini pertama kedua terus dia naik lagi dijalankan begitu dia pertama I sama dengan 2 sekarang nomor 8-nya ini kan I plus plus ya, sebenarnya ini proses I plus plus berarti I sama dengan I plus 1 artinya sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3 ya. I-nya 3. Nah, I-nya 3 sekarang langkah ke-9. A sama dengan A kali MR. Berarti A sama dengan A-nya yang sebelumnya di sini, yang di atas. Di sebelum ini, A-nya itu yang mana gitu ya. A-nya yang, dia kan belum yang baru A-nya. A-nya yang ini. Ya, 0100 ini. 0100 0011. 0100 0011. 0100 0011. Ya. Kemudian 10 ini. Kemudian 00. Dibooleankan produk dengan MR yang di atas. 0011 10 semua.
0100, 0 semua ini. Terus A sama dengan bagaimana? Kalau ini di perkalian yang tadi ya. Ini berarti 0, 1, ya. 01, kemudian 01, ya. Oh, salah ini ya. Ini sama ini 0, ini 1. Ini 1 berarti. Ini sama ini 0, 0, 0, ini 0. Ini 0 semua. 0, 0 nih. 0, 0, 1. 0, ini 0. Ini 0 ya. 0, 0, ini 0. 0, 1. 1. Ini 0 semua. Ya. Lalu kita akan apa? Akan melanjutkan langkah 10 ya. Langkah 10-nya bagaimana? Langkah 10-nya adalah B sama dengan B or A. Jadi B yang lama ini kan yang ini ya. 0111, 1011, 1100, 0 semua terakhirnya. Di-OR-kan dengan yang ini. 1000, 0100, 0011, 00. Ini ditambahkan, keluarlah 11 ini 1111, 1100 semua. Ya. Jadi seperti itu. Saya coba dulu menggunakan slide lain ya. Slide lain ini pakai metode lain ini ada manfaatnya juga untuk memeriksa. Jadi ini kan MR pertama, ini MR kedua ini maksudnya proses perhitungan pada iterasi kedua MR ini apakah sudah cocok belum dengan metode itu ya. Ini kan MR pertama, sekarang MR yang kedua ini apakah ini sama enggak? Ini ya. Ini di sini cocokin ya. 0100, 00, 11, 1000 semua. Ini benar berarti. Ini benar. Berarti ini benar ya. Kita cocokin dengan yang ini sekarang. Kita cocokin dengan itu yang A ini ya. Ini kita cocokin. Nah, untung di bidang ini bisa ya. 1000, 0100, 0011, 000. Nah, ini benar juga ini. Sama persis. Ini sama. Dia pakai metodenya lain yang di buku itu di slide ada lain, tapi saya ngikutin di buku ini. Nah, kemudian ini langkah ke-10. Sekarang kita buat langkah ke-11. Nah, langkah ke-11-nya bagaimana? Langkah ke-11-nya itu ini slide berikutnya, ini saya hapus dulu. Ya. Ya. Sekarang langkah ke-11-nya. Langkah ke-11-nya itu adalah
Gimana tuh langkah ke-11? Langkah ke-11 itu kan setelah B sama dengan B or A ya, lalu dia naik lagi, I-nya kan tadi 3. I-nya sekarang sama dengan I plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4 gitu. Ya. Nah, 12 itu A sama dengan A kali ML. A sama dengan A yang sebelumnya ini ya. Kita pakai A sebelumnya ini. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 ini ya. Lalu nanti dikali dengan MR. MR ini yang atas, paling atas tadi. Ya, MR itu yang ini ya. 0011 100 0100 0000 ya. Jadi ini 0011 1 ini semua 0100 00. Saya bisa lihat di yang kecil-kecil ini. Jadi bukan karena saya hafal ya. Di sini saya hapus semua dulu ya. Nah, ini saya hapus karena ini slide sebelumnya ini. Sekarang hasilnya adalah A sama dengan ya 0 0 1 1 0 1 0 0. Yang ini 0 ini 1 0 0 ini 0 semua. Kita cocokkan ini sudah benar atau enggak, mungkin saja salah, maka saya cocokin dengan yang terakhir ini. Mungkin ada kesalahan, kalau ada kesalahan harus dibetulkan. Ini, oh, sepertinya saya salah ya. Saya coba cek sekali lagi ya. Ini yang ini benar, yang baris kedua yang salah. Berarti kita cocokin baris kedua ini 0 1 0 1. Oh ya ini 1 ya. 0 0. Oh ya ini justru 0 0 0. Ini justru 0 ini. Nah, bentuknya sama seperti ini ya. Nah, berarti ini sudah betul. Nah, ini A yang terakhir. Terus kemudian setelah A ini eh, B sekarang ya. B sama dengan B or K. Sel akhirnya ini adalah B sama dengan eh, B sama dengan B yang sebelumnya di proses sebelumnya di sini. Ya, satu semua kan ini. Diorkan dengan
A-nya di sini. Nah, B sama dengan satu semua ini. Nah, jadi ini setelah jadi sorry ini returnnya jadi yang matik terakhir B tadi. Jadi hasil akhirnya ini kita kembalikan lagi ke dalam apa? Jadi transitive clause-nya adalah ini dikembalikan lagi. Jadi ini kan kalau tadi itu kan ini elemennya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini menjadi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Seperti ini ya. Kalau 0 nggak bisa ditulis itunya. Jadi transitive closure-nya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,3, 3,4. Nah, jadi solusinya ini tadi, ini hasil akhirnya. Yang tadi ini hitungan, ini tulisannya yang apa? Yang tadi saya tuliskan di halaman sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan PR ya. Ini berarti PR yang ketiga. Ini saya ubah saja. Elemennya jangan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3 aja karena terlalu banyak ya kalau sampai dengan 4 itu. Jadi nanti ingat bahwa kita kembali mengingat prosedur yang kecil ini. Kita mengingat lagi yang ini ya. Jadi dengan prosedur yang ini, kalau ini angkanya sampai 3, berarti ini N-nya ini adalah 3 nantinya ya. 3 kali 3 ini. Jadi ininya 3 N-nya. Jadi for I sama dengan 2 tuh 3 sampai 3. Nah, jadi ini PR-nya ini. Saya malah kasih clue ini ya. Kalau nggak dikasih clue nanti takutnya Anda masih ragu ya. N-nya itu apa gitu loh. N-nya itu eh, N-nya itu dari mana? Nah, itu kan bisa ragu itu Anda. Ya. Nah, maka N-nya saya kasih tahu ini N-nya 3. Oke. Jadi itu pembahasan tentang closure relation. Sekarang saya akan membahas tentang equivalence relation ya. Ini saya tidak sisa dari slide ini saya tidak membahas terlalu detail ya. Jadi equivalence relation itu adalah suatu relasi yang bersifat relasi dikatakan equivalence relation jika dia bersifat refleksif, simetrik dan transitif. Jadi dua elemen yang terhubung ke equivalence relation itu disebut equivalen. Nah, jadi kalau saya ada punya soal ya, tentukan apakah relasi berikut ini apakah equivalence relation itu artinya saya harus membuktikan apakah ini refleksif, apakah ini simetrik, dan apakah ini transitif.
Apakah ya? Nah, ini saya tidak membahas tentang hal ini. Saya sudah pernah membuat latihan apakah ini refleksi simetrik transitif, jadi ini bisa dibuat latihan. Jadi, tapi kalau soalnya apakah ini adalah equivalence relation, itu artinya soalnya sebenarnya artinya 3, refleksi, simetrik, dan transitif. Kemudian yang ini, apakah ini bersifat equivalence relation, berarti kita harus membuktikan apakah R refleksif, simetrik, dan apakah itu transitif. Jadi ada 3 hal itu yang harus perhatikan. Di sini ya, harus diperhatikan. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, kita harus membuktikan apakah R refleksif, simetrik, dan juga transitif ya. Jadi itu saya kira pembahasan yang saya sampaikan. Saya kira sekian dari penjelasan saya. Jadi total videonya ada 3 berarti ya, untuk pertemuan tentang pertemuan yang kali ini. Saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Saya coba akhiri pertemuan ini.